Selamat siang guys. Hai guys. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bang di preview MotoGP Misano 2021. Oke, kali ini round 1 bang. Round 1. Diseling dengan Amerika, baru balik lagi ke Misano lagi. Nggak back to back kayak tahun lalu. Iya. Langsung back to back kan. Setuju. Minggu ini, terus minggu kedua langsung lagi gas lagi. Dan bang, guys, jangan lupa nih buat teman-teman juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Harus jaga 5M. 5M. Pokoknya ya ujung-ujungnya bahagia dan sehat lah. Iya. Harus itu harus bahagia dan sehat. Oke, sama kayak yang lagi bahagia di MotoGP San Marino nih bang. Betul. Sirkuit Misano, Italia. Skuad Italia banyak banget. Banget. Berapa orang bang? Ya, mulai dari hadirnya Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, kemudian Enea Bastianini, Luca Marini, terus juga yang baru kemarin menang Francesco Bagnaia. Belum lagi kan ada ketambahan lagi tuh. 3 test rider pabrikan udah turun. Honda dengan Seven Bradle, Ducati dengan Mikel Piro, dan juga Lorenzo Savadori dengan Aprilia. Nambah lagi tuh 2 Italia. Jadi banyak banget, 8 pembalap Italia nih bang. Iya, di kandang sendiri, di Italia sendiri. Udah gitu kan. Ujung-ujungnya nih bang, di kandang sendiri, 8 pembalap Italia. Kalau pembalap Italia nggak ada yang masuk podium, wah ini kebangetan. Kebangetan. Kemarin ya seenggaknya udah berhasil ngejajah Spanyol. Kan? Italia. Iya. Nah sekarang bisa jadi nih pembalap Spanyol balas dendam nih bang. Bisa. Di Misano. Betul. Bang. Iya. Kita nih sedikit surprise juga kan. Surprise. Datangnya Andrea Dovizioso. Betul. Datangnya Franco Morbidelli. Betul. Ini di skuadnya Yamaha nih. Iya. Menurut Bang John ini, kira-kira akan ada kejutan apa nih di antara Franco Morbidelli maupun Andrea Dovizioso? Tidak ada kejutan. Hah? Nggak ada kejutan? Karena kita melihat Franco Morbidelli sendiri sempat mengungkapkan, tanya nih, kamu under pressure nggak sekarang berada di tim pabrikan, kemudian setim lagi dengan Fabio Quartararo? Betul. Morbidelli malah dengan datarnya, tekanan apaan? Yang pasti, kalau pertanyaannya untuk 2022, ya saya akan tampil menekan dari awal. Untuk saat ini, dia merasa bahwa setelah absen di 5 ronde karena kondisi operasi lutut kirinya, dan dia masih merasa bersyukur akhirnya bisa bergabung dengan tim Yamaha pabrikan, dan bahkan hingga 2023 setidaknya dia akan, ya kalau orang Inggris bilang tuh Jack Dixon, McPhee itu bilang dia mencoba untuk learning curve, artinya kurva belajar terhadap motor pabrikan yang memang dia sebut-sebut sebenarnya layak untuk berada di tim pabrikan. Nah, momentum ini dia akan jadikan istilahnya adaptasi mengenal motor pabrikan yang jauh lebih powerful ketimbang motor dia musim ini, yaitu M1 2019. Ya, yang dipakai Dovizioso. Nah, itu makanya Dovizioso juga lah. Saat ini dia tidak mungkin bisa memberi kejutan. Pertama, mungkin kejutannya adalah bahwa dia sangat senang bisa bergabung dengan Valentino Rossi. Hanya saja dia katakan kondisinya tidak seperti di saat baik Dovizioso dan Valentino Rossi berada di skuad pabrikan, di mana spek motornya benar-benar sangat kompetitif sehingga mereka mampu berduel satu sama lain. Nah, dia sempat mengatakan ya senang berada dengan Valentino Rossi, bahkan ya mungkin gue nih yang jadi temen di saat dia bakal memutuskan untuk pensiun musim ini. Nah, selepas dari itu disinggung soal spek motornya, Andrea Dovizioso mengatakan ya kalau lihat dari informasi yang saya baca, top speednya kalah jauh dari yang motor-motor yang ada nih. Tapi dia bilang bahwa ini akan menjadi momentum buat dia. Lagi-lagi dia mempersiapkan untuk tahun depan, karena tahun depan kan resmi dia akan menggunakan motor spek Yamaha pabrikan. Untuk Andrea Dovizioso. Betul. Dan Dovizioso bilang bahwa ini ya tipikal Andrea Dovizioso, sama mengatakan pada saat dia melakukan pengujian Aprilia sebelumnya RSGP. Sama-sama di Misano. Sama-sama di Misano. Dia bilang bahwa ya selama 8 musim bersama Ducati, meskipun saya sempat dengan Yamaha di 2012, udah cukup lama. Dia mencoba untuk minimal dia merasakan apa yang akan dia coba dengan motor M1 ini, karena dia sempat menyinggung tuh. Karena kemarin di media Scrum sempat ditanyakan, saya sempat menanyakan, ntar nih di Misano nih
Andrea Dovizioso akan bersikap atau berperilaku sebagai test rider atau langsung gaspol. Pembalap reguler. Betul. Cuman dia bilang, waduh, secara dia itu pembalap paling pendek di Yamaha saat ini. Ya. Kemudian ini harus, ya dia bilang mungkin mesti ergonominya juga dicoba-coba lagi. Kemudian dia bilang ya gearbox kemudian posisinya gimana, kemudian footstep, kemudian juga riding position. Dan yang paling pasti adalah dia sudah terbiasa dengan karakter motor V4. Ya. Dia pengen tahu apakah bagaimana pengoperasian rem belakang, apakah harus menggunakan tambrek. Ini benar-benar murni. Ya saya menyimpulkan bahwa nantinya awal di tes latihan resmi pertama, Andrea Dovizioso berperilaku sebagai seorang test rider. Dan dia sempat mengungkapkan, awalnya mungkin itu, kedua saya akan mencoba senyaman mungkin merasakan kemampuan M1 seperti apa. Cuma lagi-lagi dia singgung, tapi ini M1-nya 2019 ya. Jadi ya saya akan coba seperti apa, dan yang paling perlu digarisbawahi adalah Andrea Dovizioso ini ternyata resmi di kontraknya tuh bukan oleh Sepang Racing Team atau Petronas SRT, tapi oleh Yamaha. Sama Yamaha. Betul. Artinya ini dia akan berkontribusi, akan memberikan feedback, masukan untuk pengembangan motor M1 ke 2022. Ini kasusnya sebenarnya sama kayak Valentino Rossi ya, Bang? Betul. Jadi Valentino Rossi adalah pembalap Yamaha yang ditaruh di Petronas Yamaha Racing Team. Betul, di tim satelitnya. Tim satelit. Iya. Tapi secara ya kalau bicara gaji, bicara ya, apa ya? Ya tadi feedback. Betul. Itu langsung ke Yamaha. Ke Yamaha pabrikan. Dan satu hal lagi, Dovizioso juga menggarisbawahi ada perbedaan kultur antara skuad pabrikan Eropa selama 8 musim Ducati dengan di Yamaha atau Jepang. Karena kalau Eropa diungkapkan, bedanya apa, Bang? Ya dia bilang di saat dia merasakan kekurangan, kelebihan, dia langsung mengungkapkan kepada istilahnya race engineer, crew chief, dan juga insinyur-insinyur yang ada di Ducati saat itu feedbacknya langsung segera di follow up. Nah sementara di Jepang ini mungkin pengalaman dia saat 2012 ini ada semacam birokrasi, tidak langsung di follow up, tapi mereka akan mungkin kontak ke Jepang, kemudian apa yang dilakukan, dan juga ada sedikit halangannya adalah antara Yamaha Jepang dengan Ducati. Di Ducati mereka istilahnya di Eropa, kemudian testingnya juga di Eropa, jadi cukup banyak melakukan istilahnya pengetesan, pengujian tuh di sirkuit Eropa. Itu gampang lah ya. Itu gampang, jadinya langsung di istilahnya di follow up oleh test ridernya. Nah sementara di Yamaha ini dia ada test rider sendiri di Jepang, kemudian juga ntar baru manufakturnya juga di Jepang. Di Jepang. Nah ini ada sedikit jeda soal informasi yang harus diberikan Yamaha untuk pengembangan di Eropa. Nah harapannya sih dengan adanya Carl Crutchlow yang notabene juga ya pembalap yang ya tidak veteran juga, Andrea Dovizioso berharap bisa meningkatkan performa Yamaha di 2002 karena 2022. Karena Dovizioso murni 2019 dia mengatakan mungkin akan sangat berusaha, tidak mungkin dia langsung fight dengan hasil yang bagus, tapi di 2002 nanti dia akan istilahnya memberikan apa ya? Anomali yang saat ini adalah dia mengatakan Yamaha itu mirip dengan Honda. Karena apa? Yamaha itu punya motor bagus, tapi bagusnya cuma dipakai oleh satu orang pembalap. Yamaha itu oleh Fabio Quartararo, dia sampai mengacungi jempol, luar biasa. Fabio Quartararo bisa tampil ke depan sendiri dengan motor yang 3 pembalap lainnya itu bermasalah. Demikian juga dengan Honda. Dia mengatakan Honda juga hampir sama kondisinya, hanya Marc Marquez yang bisa mengistilahnya. Itu udah jelas banget itu, Bang ya. Iya, menyaring hasil yang bagus sementara yang lain tidak. Nah, Dovizioso paling tidak ini dia akan mencoba istilahnya di 5 putaran musim ini mencari data sebanyak mungkin, kemudian bercampur tangan Carl Crutchlow juga akan berfungsi, kemudian kehadiran 2 pembalap muda di pabrikan, setidaknya ini akan membuat paket Yamaha M1 di 2022 jauh lebih kompetitif. Oke. Ini menarik nih Bang sebenarnya. Ini kita baru bicara tentang ya seorang Andrea Dovizioso dan juga Franco Morbidelli. Kayaknya sih kita untuk sesi ini bahas tentang mereka berdua dulu ya Bang. Boleh. Nanti yang untuk previewnya kita sedikit pisah lah. Oke. Gak apa-apa ya guys. Siap. Nah Bang, yang menarik nih sebenarnya. Bukan cuma ditinggal sponsor sih sebenarnya Andrea Dovizioso ya. Betul. Andrea Dovizioso ditinggal oleh Red Bull nih. Iya.
ya kan. Terus Maverick Vinales juga sebenarnya ditinggal oleh Monster Energy, betul. Tapi di luar dari ditinggal sponsor ini, berarti kan datangnya Andrea Dovizioso ke Yamaha, dia hanya single fighter sebenarnya. Setuju. Single fighter artinya dia nggak membawa apapun. Betul, tidak bawa crew chief. Betul kan, crew chiefnya dia di Ducati kan sekarang gabung dengan Enea Bastianini. Itu dia ya itulah Albix Giribuola. Iya. Itulah namanya agak susah tuh. Nah, berarti ya tadi ini single fighter nih. Betul. Tapi menariknya dari Franco Morbidelli juga, betul. Dia pindah ke tim Monster Energy, tim pabrikan. Dia juga nggak bawa crew chief. Betul. Karena ya alasannya sederhana sih. Tidak di Yamaha ini kan udah banyak perubahan ya semenjak ya Vinales cabut. Semesta Vinales pokoknya. Itu dia. Crew chiefnya Vinales diganti. Terus sudah gitu diganti sama Galbusera. Silvano Galbusera, betul. Nah, ini akhirnya Yamaha dan tim Petronas memutuskan untuk tidak merubah komposisi lagi. Untuk menghindari tadi tuh miscommunication, nantinya ini harus seperti apa, ini kayak gimana. Betul. Udah tinggal 5 seri. Betul. Yamaha butuh kestabilan ya Bang. Setuju. Untuk memantapkan Fabio Quartararo jadi juara dunia. Makanya nggak diubah. Nah Bang. Ya. Kira-kira nih Bang. Ya kita tahu nih Ramon Forcada kapasitasnya seperti apa. Betul. Galbusera kapasitasnya seperti apa. Menurut Bang Joni, di antara kedua ini nih, kira-kira mana yang lebih istilahnya nanti butuh penyesuaian? Ya, sebenarnya kalau kita melihat nih agak unik ya. Setelah Morbidelli pindah ke pabrikan, saya merasa dari sisi komunikasinya jauh lebih diplomatis ketimbang saat dia masih di Ducati, Sepang Racing Team. Sorry. Franco Morbidelli. Ya. Jadi Franco Morbidelli itu kalau mau ditanya tuh belak-belakan, kondisinya begini. Nah kemarin itu pertanyaan serupa. Tahun ini kan tidak membawa Ramon Forcada ke tim pabrikan Yamaha. Gimana tahun depan? Nah, sempat di papan tadi seperti Bayaka katakan bahwa Franco Morbidelli berkilah bahwa dia tidak melakukan banyak perubahan karena saat ini Yamaha memerlukan kestabilan. Betul. Karena setelah kejadian, tiga bulan acak-acakan, jadi dia tetap bersama Silvano Galbusera. Dan soal tahun depan, Franco Morbidelli menggarisbawahi bahwa ya kita lihat nanti. Nah, berbeda dengan Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso bilang bahwa dengan saat ini dia menggantikan posisi Franco Morbidelli, maka crew chiefnya adalah Ramon Forcada. Sepertinya tahun depan pun akan bersama Ramon Forcada. Nah, dari dua bocoran ini sepertinya ya Dovizioso tahun depan fix bersama Ramon Forcada yang membawa Jorge Lorenzo juara dunia. Sepertinya di kubu Franco Morbidelli entah nih akan ada perubahan, karena kita tahu Silvano Galbusera pun sebenarnya kan test rider. Iya, dia di Yamaha tes tim Eropa. Nah, apakah ada perubahan kita akan lihat lagi nanti, karena kalau kita melihat siapa tahu nih kalau umpamanya sejarah crew chief dari seorang Fabio Quartararo yaitu Diego Gubelini ini sebenarnya yang membawa Franco Morbidelli menjadi juara Moto2 di 2017. Tapi diambil sama Fabio Quartararo. Ini masih akan terbuka, itu sebabnya Franco Morbidelli tidak mau istilahnya membahas lebih banyak soal siapa crew chiefnya, siapa nanti tim yang dia bawa. Dia hanya menegaskan bahwa saat ini bahagia bisa akhirnya menjadi tim pabrikan dan bakal merasakan motor squad M1 spek pabrikan. Nah, terlepas dari itu semua, Silvano Galbusera kita tahu sudah punya pengalaman dengan Valentino Rossi, dan bahkan di tangan Silvano Galbusera ini Valentino Rossi mendapat julukan Mr. Sunday. Nah, harapannya nih Franco Morbidelli dengan 5 putaran terakhir bersama Galbusera ini akan memberikan insight yang lebih banyak. Nah, sedangkan Dovizioso, tak kalah sumringahnya bersama Ramon Forcada karena dia tahu ini orang bukan kaleng-kaleng nih. Iya, seorang Franco Morbidelli bahkan kalau mungkin awal-awal putaran tahun lalu tidak bermasalah, malah dia yang juara dunia. Betul. Dan dia harapannya sih akan bisa lebih mendalami, memahami karakter M1 seperti apa bersama Ramon Forcada, karena ya Ramon Forcada ini benar-benar istilahnya Yamaha M1 banget. Bagaimana dia bisa mengantarkan seorang Jorge Lorenzo juara dunia, kemudian kemarin membuat seorang Franco Morbidelli nyaris juara dunia. Setidaknya
ini menjadi modal penting buat Andrea Dovizioso untuk bisa langsung mengenali karakter M1 seperti apa. Oke. Jadi terjawab nih Bang ya? Iya. Kalau gue sih ngarepnya sebenarnya Franco Morbidelli ini udah bersama sama Ramon Forcada. Betul. Karena kenapa? Ini udah klop nih. Setuju. Antara Forcada dan juga Morbidelli ini udah klop. Runner up tahun lalu. Betul. Berhasil diraih kan? Iya. Terus gitu karakter, ya sebenarnya kalau bicara karakter, nih Forcada nih, ini ada kelebihan buat keduanya nih. Betul. Franco Morbidelli gaya balapnya halus, smooth operator. Dovizioso juga gaya balapnya halus. Nah ini keunggulan yang seenggaknya bisa apa ya? digabungkan sama Ramon Forcada. Betul. Mengingat ya berapa tahun dia jadi kru chiefnya Jorge Lorenzo. Iya, betul. Gaya balapnya Lorenzo ya sama apal banget dengan kedua ini nih. Mungkin ya Ramon Forcada agak-agak sedikit mendongkol juga kan, dia sempat jadi kru chiefnya Maverick Viñales, tiba-tiba disingkirkan ya tanda petik dengan tanpa hormat, digantikan oleh Esteban Garcia. Mungkin dia pikir ya sudahlah, dengan artinya di tim pabrikan, karena skala tim pabrikan ini tentunya akan jauh lebih hektik ketimbang di satelit. Bagaimana tim pabrikan nanti akan menjadi referensi pengembangan motor baru, juga pengembangan motor di saat musim berjalan. Ini akan membuat tugas seorang kru chief berlipat ganda. Nah, mungkin Ramon Forcada merasa ya di saat ini kondisinya jauh lebih memungkinkan buat dia lebih fokus, kemudian kedatangan ya berkah juga sih kedatangan seorang Andrea Dovizioso karena ya dia memang membuktikan seorang pembalap yang tidak hanya kompetitif sebagai pembalap tapi juga mampu mengembangkan motor ke arah yang benar-benar bagus itu. Jadi sebenarnya nanti bisa culik-culikan nih Bang ya. Karena untuk apa kru chiefnya ya? Pasti. Gontok-gontokan kan nih? Ya mudah-mudahan sih enggak lah. Oke, Bang. Siap. Guys, nah itulah sedikit pembahasan tentang Ramon Forcada, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli. Ya, semoga ada kejutan dari keduanya lah ya. Oke. Kita akan ketemu lagi di review ya guys. Review MotoGP Misano 2021. Ya, saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga GridAuto.com. Mohon pamit untuk yang sesi ini guys. Saya Jono Mulia dari Motor Plus Online, terpamit. See you guys. Sampai jumpa.